Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil analisis jurnal diare pada balita. Nama saya Anissa Putriani Maulidiah dari kelas Kesmas Reguler B tingkat 3, mata kuliah Surveillance Epidemiologi, dosen pengampu yaitu Pak Hamdan SKM MKM. Selanjutnya ada jurnal 1, yaitu judul Hubungan Antara Pengetahuan dan Kebiasaan Mencuci Tangan Pengasuh dengan Kejadian Diare pada Balita. Penulis Diah Ragil WL dan Yunita Diah, dipublikasi pada April 2017, diakses pada 10 Oktober 2020. Latar belakang dari jurnal ini yaitu penyakit diare masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama penyebab kesakitan dan kematian terutama pada balita. Nah, tujuan peneliti ingin mengetahui hubungan pengetahuan dan kebiasaan mencuci tangan pengasuh dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Bundar Harjo, Kota Semarang. Selanjutnya, 70 sampel balita usia 1-4 tahun yang pernah menderita diare di wilayah tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita 1-4 tahun di wilayah kelurahan tersebut. Metode yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengisi kuesioner dengan metode desain cross-sectional. Nah, hasil dari penelitian yaitu ada hubungan signifikan antara pengetahuan, kebiasaan mencuci tangan pengasuh setelah buang air besar, kebiasaan cuci tangan sebelum menyiapkan alat makan, dan kebiasaan cuci tangan sebelum memberi makan dengan kejadian diare pada balita. Pertama yaitu ada hubungan antara pengetahuan pengasuh dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Bundar Harjo. Artinya balita usia 1-4 tahun yang memiliki pengasuh berpengetahuan rendah mempunyai resiko 1,6 kali lebih besar untuk terkena diare penyakit daripada balita yang memiliki pengasuh dengan tingkat pengetahuan tinggi. Kemudian ada hubungan antara kebiasaan cuci tangan pengasuh setelah buang air besar dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Bundar Harjo. Artinya balita usia 1-4 tahun yang memiliki pengasuh tidak mencuci tangan setelah buang air besar mempunyai resiko lebih besar untuk terkena penyakit diare daripada balita yang memiliki pengasuh dengan kebiasaan mencuci tangan setelah buang air besar. Selanjutnya ada hubungan antara kebiasaan cuci tangan pengasuh sebelum menyiapkan alat makan dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Bundar Harjo. Jadi balita usia 1-4 tahun yang memiliki pengasuh tidak mencuci tangan sebelum menyiapkan alat makan mempunyai resiko 4,9 kali lebih besar untuk terkena penyakit diare daripada yang memiliki pengasuh mencuci tangan sebelum menyiapkan alat makan. Selanjutnya, ada hubungan antara kebiasaan cuci tangan pengasuh sebelum memberi makan dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Bundar Harjo. Artinya pada balita yang memiliki pengasuh yang tidak mencuci tangan sebelum memberi makan mempunyai resiko lebih besar untuk terkena penyakit diare daripada yang memiliki pengasuh mencuci tangan sebelum memberi makan. Dan yang terakhir, tidak ada hubungan antara kebiasaan cuci tangan pengasuh sebelum bersentuhan dengan balita dengan kejadian diare di kelurahan tersebut. Karena feses yang terkontaminasi oleh bakteri penyebab diare dapat menyebabkan diare bagi individu lain melalui jari jemari, cairan, lalat, dan jenis lantai yang kemudian masuk ke dalam mulut melalui makanan yang terkontaminasi. Selanjutnya, saran atau masukan dari saya yaitu untuk penulis mungkin bisa lebih jelas lagi dalam pembahasannya karena ada beberapa yang memang kurang jelas pembahasannya. Lalu kekurangan jurnal ini memiliki kekaburan makna di beberapa bagian sehingga membuat pembaca sedikit bingung. Namun kelebihan dari jurnal ini yaitu terletak pada materi yang cukup lengkap, terlihat pada sub-sub dalam jurnal tersebut lengkap dan mendetail. Kemudian jurnal ini juga terdapat diagram yang membuat pembaca lebih tertarik dalam membacanya. Referensi dari jurnal ini diambil dari Journal of Health Education volume 2 nomor 1 tahun 2017 Universitas Negeri Semarang. Jurnal 2 yaitu hubungan asupan seng dan vitamin A dengan kejadian diare pada anak
umur 1-5 tahun. Penulisnya Endang Wahyuni dan Siti Aji Dermawan. Dipublikasi pada Juli 2018 dan diakses pada 10 Oktober 2020. Latar belakang dari jurnal ini yaitu penyakit diare merupakan masalah kesehatan yang serius di negara berkembang. Nah, diare merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada balita kurang dari 5 tahun. Diare infeksiosa merupakan penyebab kejadian terbesar diare. Namun diare dapat dicegah dengan memberikan anak makanan bergizi sehingga anak mempunyai kekebalan yang kuat. Zat gizi yang dapat mencegah terjadinya diare antara lain seng dan juga vitamin A. Dan tujuan dari peneliti ini yaitu untuk mengetahui hubungan asupan seng dan vitamin A dengan kejadian diare. Nah, selanjutnya sampel penelitian ini berjumlah 54 anak di Puskesmas Yosomulyo, Kota Metro tahun 2015. Populasinya yaitu anak usia 12-59 bulan di wilayah tersebut. Metodenya melakukan penelitian analitik dengan desain study cohort, dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa responden dengan asupan seng kurang sebanyak 7 responden. Nah, yang mempunyai asupan vitamin A kurang sebanyak 3,7 responden dan yang mengalami diare sebanyak 9,3 responden, sehingga ada hubungan antara asupan seng dan vitamin A dengan kejadian diare pada anak di bawah 5 tahun. Untuk meningkatkan asupan seng dan vitamin A pada anak, diperlakukan keaktifan petugas gizi puskesmas dalam memberikan penyuluhan kepada ibu balita dan mengusahakan agar semua anak di bawah umur 5 tahun mendapatkan kapsul vitamin A di bulan Februari dan juga di bulan Agustus. Pembahasan pada jurnal kedua yaitu terdapat hubungan yang bermakna antara asupan seng dan vitamin A dengan kejadian diare pada anak balita. Untuk itu diperlukan keaktifan petugas gizi puskesmas dalam rangka meningkatkan asupan seng dan vitamin A pada anak usia 1-5 tahun melalui penyuluhan pada ibu hamil, ibu balita, serta pendistribusian kapsul vitamin A pada semua anak usia 6-60 bulan. Vitamin A mempunyai peran penting dalam pemeliharaan sel epitel. Oleh karena itu, vitamin A berperan dalam imunitas tubuh, di mana dalam keadaan kekurangan vitamin A, integritas mukosa epitel usus terganggu karena ini sebagian besar disebabkan hilangnya sel goblet penghasil mukus. Apabila terjadi kekurangan vitamin A, maka akan berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap kuman patogen di saluran pencernaan, sehingga bisa saja menyebabkan diare pada anak balita. Seperti itu. Selanjutnya, saran mungkin seharusnya penulis tidak menggunakan kata yang terbelit-belit sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. Kekurangannya yaitu ya karena tadi bahasanya susah dimengerti karena ada beberapa kalimat yang berbelit-belit. Namun kelebihan dari jurnal ini yaitu isi abstrak sudah baik, latar belakang penjelasannya juga secara ringkas, tepat dan juga jelas sehingga dapat dipahami. Referensi dari jurnal ini yaitu diambil dari Holistic Journal Kesehatan volume 12 nomor 3 Juli pada tahun 2018. Selanjutnya, jurnal ketiga yaitu faktor resiko kejadian diare akut pada anak balita. Penulisnya itu Heri Purnomo, Meksalita Setiawati, Suharyo Hadisaputro, Kamila Budi, Mateus Sukandro. Dipublikasi pada 2016, diakses pada 10 Oktober 2020. Latar belakang dari jurnal ini yaitu data WHO tahun 2010 terdapat 800.000 balita meninggal karena diare. Kasus diare pada balita di Kabupaten Kota Waringin Timur dalam 3 tahun yang lalu meningkat secara signifikan dari 2010 hingga 2012. Sedangkan diare pada tahun 2013 mengalami penurunan. Dan faktor tuan rumah juga lingkungan berhubungan erat dengan diare akut. Tercakup rumah sehat 37,32%, penggunaan fasilitas air bersih 65,12%, jamban keluarga 41,3%. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan faktor penjamu dan lingkungan yang merupakan faktor resiko terhadap kejadian diare akut pada anak balita. Sampelnya sebanyak 86 orang, yaitu pasien di wilayah Puskesmas Bamang. Populasinya yaitu balita yang datang dengan keluhan atau penyakit diare akut di wilayah puskesmas tersebut. Metode penelitian ini yaitu observasional dengan desain study case control. Ketiga,
yaitu faktor penjamu yang terbukti merupakan faktor resiko terhadap kejadian diare akut adalah kelompok umur balita kurang dari 2 tahun. Untuk faktor lingkungannya yaitu jenis sumber air bersih yang tersedia di rumah tangga bukan berasal dari PDAM dengan probabilitas bersama-sama sebesar 73,6%. Ini telah dilakukan oleh 3 analisis, yang pertama univariat, yang kedua bivariat, dan yang terakhir analisis multivariat. Selanjutnya, saran untuk penulis seharusnya menambahkan abstrak dalam bahasa Indonesianya, kemudian lebih lengkap lagi dalam pembahasannya. Dan untuk kekurangan, mungkin dalam bagian abstrak itu hanya terdapat bahasa Inggris sehingga tidak tersedia dalam bahasa Indonesia, juga pembahasan kurang lengkap. Kelebihan dari jurnal ini yaitu untuk hasilnya diberikan gambaran-gambaran seperti tabel sehingga lebih mudah memahami hasil dari penelitian jurnal. Dan jurnal ini diambil dari Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas volume 1 nomor 2 tahun 2016. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. トムさんだ。で、路線バ